kita selaku tenaga pendamping profesional, mustahil kita akan bisa memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan kegiatan kalau alurnya itu kita tidak tahu. Kita memfasilitasi tentang rapat kerja pelaksanaan kegiatan. Dari pelaksanaan kegiatan, kita perlu pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kita juga perlu memahami tentang pelaksanaan pembangunan desa jika dalam pelaksanaan itu ada perubahan. Ketentuan perubahan pelaksanaan kegiatan, jadi sesuai dengan Permendes, apapun perubahan yang merubah dari APBDes maupun RKP itu ada ketentuannya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, jika memang ada penanganan, pengaduan, dan penyelesaian masalah, pemerintah desa itu perlu menyediakan kotak untuk pengaduan masalah. Kemudian dari pengaduan masalah tersebut bisa dianalisa oleh pemerintah desa, kemudian bisa untuk menetapkan status masalahnya, penanganan masalahnya, bagaimana penyelesaian dan penetapan penyelesaian. Yang perlu dipahami bersama bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa itu mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang ada di desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, baik pengadaan tenaga kerja maupun material dan bahan, itu kalau di kabupaten kami itu ada perbub yang mengatur tentang penetapan besaran upah maupun harga bahan material. Jadi di kabupaten kami ada perbub yang mengatur itu, intinya ada standar harga yang diberikan kepada pemerintah desa dalam menyusun pengadaan barang dan jasa, dan semua mengacu pada perbub ini. Tapi kalaupun dalam kabupaten teman-teman belum ada perbub yang mengatur tentang ini, tentang pedoman mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa, maka sesuai dengan Permendes PDTT 21 2020, maka pemerintah desa itu bisa membuat peraturan atau menerbitkan keputusan kepala desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di desa melalui survei harga satuan setempat. Jadi kalau memang belum ada perbubnya, maka bisa menerbitkan keputusan kepala desa. Ini sesuai dengan Permendes PDTT 21. Pernah di kabupaten kami, perbub itu belum turun, atau pada waktu menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa, perbubnya belum turun. Yang dilakukan adalah pemerintah kecamatan memfasilitasi pemerintah desa untuk membuat ini kesepakatan harga setempat. Jadi satu kecamatan harganya disepakati sesuai dengan harga setempat, jadi sama. Jadi satu kecamatan itu sama, kecuali di lokasi-lokasi tertentu yang memang ada biaya lansir untuk itu. Kemudian kaitan dengan kegiatan PKTD itu dilaksanakan sesuai juknis pelaksanaan PKTD. Ini juga diatur dalam Permendes PDTT 21. Itu tadi adalah paparan atau pengalaman kami pada waktu memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan, khususnya bagi kita selaku tenaga pendamping profesional, mustahil kita akan bisa memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan kegiatan kalau alurnya itu kita tidak tahu. Jadi memang kita harus tahu dulu apa saja tahapan-tahapan yang ada dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan, baru kita akan masuk dalam proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Jadi dalam proses pelaksanaan kegiatan itu dalam Permendes PDTT juga diatur di pasalnya, tadi di set awal sudah kita sebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan. Yang perlu dilaksanakan adalah pertama, kita memfasilitasi tentang rapat kerja pelaksanaan kegiatan. Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan. Jadi berapa kali dilaksanakan itu sesuai kebutuhan, tapi kalau kita mengacu pada Permendes PDTT itu dilaksanakan paling sedikit 3 kali atau mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kemudian dari pelaksanaan kegiatan, kita perlu pengendalian pelaksanaan kegiatan.
Artinya begini, kepala desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan melalui pemeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan dan supervise kegiatan sesuai jenis kegiatannya. Khusus untuk kegiatan fisik itu perlu pengendalian selama 3 kali, yaitu saat 0%, 50%, dan 100%. Teman-teman tenaga pendamping yang perlu kita pahami bersama bahwa sesuai Permendes PDTT 21 2020 di pasal 67 ayat 3 dan 4 nanti bisa dibaca bareng-bareng, disebutkan dengan jelas bahwa pengendalian pelaksanaan kegiatan dapat dibantu oleh TPP sesuai bidangnya, dan TPP tersebut melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala desa. Artinya sesuai dengan Permendes, kita selaku TPP punya fungsi di sini untuk melakukan pengendalian pelaksanaan juga. Jadi bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, kita juga ikut andil di dalamnya untuk memfasilitasi dan memonitoring mulai dari kegiatan 0%, 50%, sampai 100%. Dan itu hasilnya kita laporkan kepada pemerintah desa. Selain kita laporkan kepada pemerintah desa, kita selaku TPP juga punya aplikasi namanya MonefDD, di mana semua serapan kegiatan dana desa itu kita laporkan melalui aplikasi MonefDD yang kita sesuaikan dengan ini, dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Jadi semua kegiatan khususnya yang didanai oleh dana desa itu kita laporkan, kita monitoring, dan hasil monitoring kita laporkan dalam aplikasi Monef Dana Desa. Yang perlu kita pahami bersama juga bahwa untuk pelaksanaan pembangunan desa itu adalah satu kesatuan utuh, satu kegiatan utuh yang ada di APBDes, semua bidang, mulai bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, sampai bidang tak terduga. Artinya kita tidak bisa hanya tugas kita hanya terkait dengan dana desa, maka kita hanya memfasilitasi pelaksanaan dana desa. Kalau kita mengacu di sini, di Permendes ini, jadi semua kegiatan yang ada di APBDes itu adalah masuk dalam fasilitasi kita untuk fasilitasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Kemudian kita juga perlu memahami tentang pelaksanaan pembangunan desa jika dalam pelaksanaan itu ada perubahan. Jadi apa fasilitasi kita untuk kegiatan ini? Bahwa yang pertama yang perlu kita pahami, kepala desa itu mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Jelas, jika memang ada perubahan pelaksanaan kegiatan, itu memang harus melalui musyawarah desa. Dan kita selaku TPP perlu mengingatkan kepada pemerintah desa jika memang ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan harus melalui musyawarah desa. Dengan dasar perubahan adanya peristiwa khusus, misalnya bencana alam, kebakaran, banjir, atau kerusuhan sosial, adanya kenaikan harga yang tidak wajar dan kelangkaan bahan material. Yang sering kita temui adalah di poin kenaikan harga. Jadi seperti kasus saat ini, kita kan alur tahapannya pelaksanaan, dan ternyata kenaikan harga untuk semen saat ini luar biasa naiknya. Jadi kemarin di desa dampingan kami sudah melaksanakan perubahan pelaksanaan ini, yang dirubah bukan pelaksanaannya tetapi mengubah volume. Dari volume 150 karena adanya kenaikan harga, maka ada perubahan RAP yang hanya sekitar 135 meter. Jadi ada penyusutan 15 meter karena adanya kenaikan harga, dan itu sudah kita sarankan untuk ada perubahan melalui musyawarah desa, dan ini dokumen-dokumennya juga sudah kita bagi kami selaku TPP itu sudah kita masukkan dalam dokumen DRP di perubahan kegiatan. Kemudian ketentuan perubahan pelaksanaan kegiatan, jadi sesuai dengan Permendes, apapun perubahan yang merubah dari APBDes maupun RKP itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa saja? Ketentuannya adalah adanya penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes. Jelas, jika memang pagunya mengalami perubahan dan itu dialokasikan ke kegiatan tertentu, maka kegiatan tertentu itu bisa
menyebabkan perubahan, baik perubahan volume maupun pelebaran maupun apa ya istilahnya, memperluas dari apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Kemudian tidak mengganti jenis kegiatan kecuali kegiatan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan desa dan terdapat peristiwa khusus. Jadi ketentuannya ada dua ini. Ini adalah sesuai dengan Permendes PDTT 2020. Dalam hal TPK tidak mentaati ketentuan tersebut, maka kepala desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan. Artinya, jika adanya perubahan tersebut tapi TPK tidak mentaati, maka kepala desa berhak atau punya wewenang untuk menghentikan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Lanjut, ini dalam proses pelaksanaan kegiatan, jika memang ada penanganan, pengaduan, dan penyelesaian masalah itu bisa disampaikan melalui ini. Artinya ini juga diatur dalam Permendes PDTT terkait dengan penanganan dan pengaduan serta penyelesaian masalah. Ini meliputi pemerintah desa itu perlu menyediakan kotak untuk pengaduan masalah. Kemudian dari pengaduan masalah tersebut bisa dianalisa oleh pemerintah desa, kemudian bisa untuk menetapkan status masalahnya, penanganan masalahnya, bagaimana penyelesaian dan penetapan penyelesaian. Kemudian penanganan pengaduan ini juga pemerintah desa perlu menjaga kerahasiaan pelapor dan mengadministrasikan bukti pengaduan. Selanjutnya, penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknik prosedural maupun masalah pelanggaran hukum dapat mengutamakan penyelesaian tingkat desa dan pelaksana kegiatan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Artinya, jika memang masih bisa diselesaikan di tingkat desa, maka bisa diselesaikan di tingkat desa. Di poin ini nanti kita bisa belajar bersama Pak D, artinya kalau di desa dampingan kami, alhamdulillah tidak ada terkait dengan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan di desa dampingan teman-teman yang lain, proses ini sampai naik ke pengadilan atau sampai di kejaksaan. Tapi alhamdulillah di desa dampingan kami tidak ada masalah ini. Tapi tetap kita selaku TPP perlu memahami tahapan ini. Kemudian apapun yang sudah dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan itu perlu dilaporkan melalui laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Formatnya seperti ini. Jadi semua pelaksana kegiatan, tim pelaksana kegiatan, baik itu yang membawahi pembangunan maupun pemberdayaan, karena di kami itu TPK kan terbagi menjadi dua, ada TPK yang membawai pembangunan, ada TPK yang membawai khusus pemberdayaan. Keduanya tetap harus membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Jadi formatnya seperti ini. Format yang kami masukkan dalam materi ini adalah lampiran yang ada di Permendes PDTT 2020 nomor 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau ini kurang jelas nanti ada soft file tentang lampirannya ini. Jadi semua TPK nanti akan menyusun format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ini yang ditandatangani oleh TPK yang nantinya menjadi pertanggungjawabannya TPK kepada kepala desa, karena SK-nya langsung diberikan oleh kepala desa, dan format ini yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah desa dalam menyusun laporan, baik laporan semesteran maupun laporan nanti di akhir tahun tentang laporan realisasi penggunaan anggaran APBDes. Jadi ini sangat perlu dipahami oleh kita agar nanti kita bisa memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa, khususnya kepada TPK untuk membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Ini hanya tambahan Pak D, jadi kita selaku TPP kan persiapan untuk menyusun sertifikasi. Nah, dalam sertifikasi itu khususnya dalam uji kompetensi ke-8 itu adalah kaitan dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa.
alurnya seperti ini, outputnya seperti ini untuk persiapan dan pelaksanaan. Nanti teman-teman bisa menyiapkan dokumen-dokumen apa yang perlu kita siapkan di DRP maupun pada waktu penyusunan portofolio untuk uji kompetensi ke-8 kaitan dengan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Nanti teman-teman bisa, ini sudah saya matchkan dengan KUK yang ada di SKKNI, jadi apa saja yang perlu disiapkan ada di sini. Tidak perlu saya bahas satu persatu, tapi yang jelas nanti teman-teman bisa lihat di materi kami yang akan di-share oleh Sambel Desa. Jadi itu teman-teman yang sharing yang ada di desa dampingan kami terkait pada waktu kami memfasilitasi proses persiapan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Yang perlu kami pesankan pada teman-teman bahwa tetap titik kritisnya adalah saling bersinergi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pintar-pintar kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersinergi. Yang jelas hasil yang sempurna adalah hasil yang dilalui dari proses yang sesuai dengan peraturan perundangan, kemudian bekali diri dengan ilmu dan referensi untuk hasil yang sesuai, laksanakan dengan prinsip partisipatif, akuntabel, transparan, dan kesetaraan, serta mari bersama mewujudkan pembangunan desa untuk desa membangun Indonesia. Dan itu kita lakukan mulai dari sekarang, tidak usah menunggu besok-besok, langsung sekarang. Yang jelas, jaga kekompakan, kobarkan semangat, dan bersama kita bisa. Ayo bekerja benar tanpa diawasi, dan jangan menunggu diawasi dulu baru kita bekerja dengan benar.